Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya anak-anakku hari ini semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah pada hari ini kalian akan belajar mengenai memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi. Materi ini merupakan materi pertama yang akan kalian pelajari di tema 8, Bumiku. Ya, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Anak-anak, sebenarnya materi mengenai memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi ini sudah kalian pelajari di tema 6, menuju masyarakat sehat, di mana di tema 6 yang telah kalian pelajari tersebut, kalian belajar mengenai kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Ya. Jadi kita langsung saja ke materi memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi. Nah, di sini tadi sudah Bu Nenden sebutkan bahwa kita akan mempelajari subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, tema 8, Bumiku, ya, dan muatan bahasa Indonesia yang kita akan pelajari ini merupakan kompetensi dasar 3.7. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas ke judul teks non-fiksi, Bu Nenden ingatkan kembali, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi. Fiksi itu hayalan ya, imajinasi, rekaan, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jangan lupa ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, adapun contoh untuk teks non-fiksi antara lain buku misalnya tentang kesehatan, pendidikan, ya, ekonomi, budaya, kemudian esai, artikel, tulisan berita, jurnal, biografi seseorang itu merupakan contoh dari teks non-fiksi. Nah, jangan lupa ya. Adapun ciri-ciri teks non-fiksi adalah bersifat informatif, memberikan informasi, kemudian berdasarkan fakta dan data, jangan lupa. Dan bahasanya itu lugas, tidak bermakna ganda, dan biasanya berbentuk karya ilmiah populer ya, seperti skripsi, artikel, esai, jurnal, makalah, dan lainnya. Nah, sekarang kita langsung ke materi memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi. Anak-anak, saat membaca sebuah teks, ya, termasuk teks non-fiksi, yang pertama kali kalian baca adalah judul teks. Nah, judul adalah kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi teks atau maksud dari teks tersebut. Nah, judul ini jangan lupa merupakan kepala teks ya, seperti nah, lihat ini di atas. Judul teks non-fiksi merupakan judul dari slide ini ya, anak-anak. Jadi judul adalah kepala teks yang dapat menyiratkan ya secara pendek isi teks atau maksud dari sebuah teks. Nah, judul teks non-fiksi menggambarkan isi teks yang berisi tentang kenyataan atau fakta yang berkaitan dengan teks. Nah, kalian dapat mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna atau arti kata kunci dalam judul. Ingat, kita bisa mengetahui isi atau informasi dari satu bacaan itu hanya dengan membaca judulnya saja ya. Dan judul tersebut mengandung kata kunci. Ya. Nah, kata kunci ini kata yang penting menggambarkan isi teks. Nah, tapi syaratnya ketika kita ingin mengetahui informasi dari satu bacaan atau teks dengan membaca judulnya saja, kita harus mengetahui arti dari kata kunci
judul yang ingin kita ketahui ya. Nah, sini. Nah, menurut kalian apa kata kunci dari judul teks berikut? Perbedaan waktu di Indonesia. Nah, lihat sama kalian ya, oleh kalian. Judulnya adalah perbedaan waktu di Indonesia. Kita cari kata kuncinya dulu apa? Yang pertama perbedaan, yang kedua waktu, yang ketiga Indonesia. Ya, kata kuncinya ada 3. Nah, perbedaan artinya ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beda atau selisih. Ya, beda atau selisih. Kemudian arti waktu menurut KBBI adalah, nah kalian ya bisa mencari sendiri di Google ini ya. Di Google kemudian juga sama. Waktu atau masa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Ya. Waktu ini bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Ya. Nah, Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara ya. Kalau menurut letak geografisnya ya. Kemudian Indonesia ini merupakan ya negara yang kita tempati sekarang. Jadi, makna kata kunci perbedaan waktu di Indonesia ini ya bisa kita simpulkan bahwa dengan mengetahui kata kunci dari perbedaan waktu di Indonesia, kita dapat mengetahui isi dari teks judul perbedaan waktu di Indonesia ini adalah 1 ya, menyebutkan tentang perbedaan waktu ya, perbedaan waktu. Yang kedua, Indonesia menyebutkan tentang ya keadaan atau letak geografis bahkan ya keadaan alam Indonesia. Jadi dari judul perbedaan waktu di Indonesia kita bisa memperkirakan bahwa informasi yang terdapat pada judul ini adalah bahwa perbedaan waktu, bahwa waktu di Indonesia itu mengalami perbedaan ya. Nanti dibagi menjadi 3 zona. Ada zona WIB waktu Indonesia Barat ya, termasuk Garut di sini. Kemudian zona WITA waktu Indonesia Tengah, dan terakhir yang ketiga perbedaan waktu Indonesia adalah zona WIT waktu Indonesia Timur ya. Seperti itulah kurang lebih. Nah, selanjutnya menentukan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Ingat, informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci yang terdapat pada judul. Ya, jadi ketika kalian membaca judul, kalian tentukan kata kuncinya, kata pentingnya yang akan mewakili konsep atau materi yang disebutkan. Kemudian kata kunci merupakan kata yang mewakili informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks. Jadi seperti tadi judul teksnya perbedaan waktu Indonesia. Jadi ya, kita dapat mengetahui bahwa teks yang membahasnya adalah mengenai perbedaan waktu di Indonesia, tidak akan jauh yang Bu Denden sudah sebutkan tadi ya. Kemudian bagaimana cara kita memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi? Nah, ini mudah ya anak-anak, ada langkah-langkahnya. Jadi setelah kalian menemukan kata kunci, kalian dapat memperkirakan isi teksnya. Nah, dengan demikian kalian dapat memperkirakan isi teks sebelum membaca teks secara utuh. Yang pertama, perhatikan dulu judul teksnya dengan cermat. Jadi baca dulu judul teksnya. Ya gimana kita mau memperkirakan isi teks kalau judulnya saja tidak dibaca. Yang kedua, tentukan dulu kata kunci yang akan mewakili bacaan yang akan kita ingin ketahui itu, perkirakan isi teksnya. Yang ketiga, pahami makna atau arti dari kata kunci tersebut. Bu Denden sebelumnya tadi sudah menyampaikan bahwa kita itu bisa memahami ya. Nah, isi teks, memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi asalkan kita mengetahui makna dari kata kunci dari judul teks non-fiksi yang sudah kalian tentukan. Kalau kalian tidak tahu maknanya ya, kalian harus cari dulu artinya ya, di KBBI carinya. Kemudian yang nomor 4 ya, perkirakan informasi yang akan disajikan. Nah, di sini Bu Denden sudah
menuliskan contoh di sini. Bacalah judul teks berikut. Di sini ada judul teks non-fiksi, sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Nah, kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut adalah yang pertama, sektor ekonomi. Yang kedua, negara berkembang di Asia Tenggara. Bu, boleh tidak kalau saya kata kuncinya lebih daripada 2? Boleh. Yang pertama sektor dulu, yang kedua ekonomi, yang ketiga negara dulu. Gak bisa ya. Nanti kalau berkembang dipisahkan dengan negara berkembang bingung ya dengan kata negara. Jadi negara berkembang, kemudian Asia Tenggara, itu juga boleh ya. Nah, tapi kalau Bu Nene di sini mau ngambil 2 saja kata kunci. Karena Bu Nene sudah tahu ya, sektor itu artinya aspek atau bagian ya. Kemudian pahami dulu artinya ya. Tadi yang kedua, tentukan kata kuncinya sudah. Yang pertama baca dulu, yang kedua tentukan kata kuncinya, yang ketiga pahami arti dari kata kunci yang sudah kalian tentukan itu. Kemudian perkirakan informasi atau isi teks yang akan disajikannya apa. Yang pertama pasti menjelaskan pengertian sektor ekonomi atau aspek ekonomi, bagian ekonomi. Yang kedua menyebutkan mengenai negara-negara berkembang yang ada di Asia Tenggara ya. Ingat, Asia Tenggara itu ya negaranya tergabung dalam ASEAN. Kalau lupa, Indonesia, kemudian Singapura yang deket dulu ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Singapura udah belum Bu Nenen sebutin udah ya. Kemudian Laos, Kamboja ya, Vietnam. Nah kemudian yang terakhir menjelaskan tentang keadaan sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Nah kalau negara berkembang, Singapura itu bukan negara berkembang ya, kalau di Asia Tenggara sudah merupakan negara maju. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Ketika kalian ingin memperkirakan isi teks non-fiksi berdasarkan judulnya saja, baca judulnya saja, kalian harus menentukan, baca dulu judulnya, kemudian menentukan kata kunci, kemudian memahami arti atau makna dari kata kunci, dan yang terakhir adalah perkirakan informasi yang akan disampaikan. Sekarang silakan kalian buka buku pena 6D ya, yang baru ya, kita sudah pakai yang baru, halaman 11. Silakan kalian kerjakan, ayo berlatih. Di sini anak-anak ada 3 soal. Yang pertama, tulislah kata kunci beserta maknanya dari judul teks berikut, objek wisata pantai di Filipina. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Silakan kalian kerjakan latihannya di buku tulis tentu saja, karena kalau di buku paket tidak akan cukup ya. Kemudian Bu Nenden tunggu kiriman jawaban dari latihan yang sudah kalian kerjakan maksimal pukul 14 ya. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi mengenai memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi yang sudah Bu Nenen sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.